Pernah kepikiran nggak sih kalau transportasi modern itu agak aneh? Maksudnya di satu sisi ini kan penting banget ya buat kerjaan kita, buat ketemu teman, buat ekonomi jalan terus. Tapi di sisi lain sering banget jadi sumber stres yang luar biasa. Nah, kali ini kita bakal coba bedah soal ini. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini. Kejebak macet, duduk di mobil atau bus, gak gerak sama sekali. Padahal jam terus jalan. Rasanya buang-buang waktu banget. Tapi ternyata kerugiannya itu jauh lebih dari sekedar waktu loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Berapa sih biaya sebenarnya dari setiap perjalanan yang kita lakuin? Dan ini dia fakta yang mungkin bikin kaget. Biaya transportasi kita itu ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Coba deh bayangin, angka 30.000 ini itu jumlah orang yang meninggal setiap tahunnya di Inggris hanya karena polusi kendaraan. Gila kan? Nah, ini baru satu dari sekian banyak biaya tersembunyi yang nggak akan pernah kita lihat di strok bensin atau tiket kereta. Oke, untuk bisa ngerti ekonomi di balik semua ini, kita harus mundur sedikit dan mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih kita bepergian? Jawabannya mungkin kedengeran simpel ya, tapi dalam kacamata ekonomi, ini tuh konsep kunci yang jadi fondasi dari seluruh sistem transportasi kita. Nah, konsep kuncinya itu namanya permintaan turunan atau derived demand. Coba deh pikirin, kita kan nggak bepergian cuma buat bepergian doang kan? Kita pakai transportasi itu bukan karena kita butuh mobilnya, tapi karena kita butuh sesuatu yang ada di tempat lain. Jadi intinya, transportasi itu cuma alat buat ngalahin jarak. Jadi logikanya simpel banget sebetulnya. Pertama ada kebutuhan, misalnya mau kerja. Kedua ada masalah, yaitu jarak antara rumah dan kantor. Ketiga ada solusinya, yaitu transportasi. Jadi permintaan kita akan transportasi itu muncul karena ada kebutuhan lain di tempat yang berbeda. Nah, ini dia fondasi dari semua pembahasan ekonomi transportasi. Oke, sekarang kita ngomongin soal biaya. Waktu kita beli tiket kereta atau isi bensin, kita mungkin mikir, ya udah, inilah harga perjalanan gue. Tapi ternyata, menurut para ekonom, itu jauh lebih rumit. Angka yang kita bayar itu cuma puncak gunung esnya aja. Para ekonom punya istilah keren buat ini, biaya umum atau generalized cost. Jadi, tanpa kita sadari, setiap kali mau pergi, otak kita itu kayak superkomputer yang lagi ngitung macam-macam. Kita nggak cuma mikirin ongkosnya, tapi juga berapa lama di jalan, bisa diandelin nggak jadwalnya, nyaman nggak? Nah, inilah kenapa pilihan yang paling murah belum tentu jadi pilihan kita kan? Oke, sejauh ini kita baru ngomongin biaya yang kita rasain sendiri, secara pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Biaya-biaya raksasa yang nggak dibayar oleh satu orang, tapi jadi tanggungan kita semua, seluruh masyarakat. Kalau di film ekonomi, penjahat utamanya itu namanya eksternalitas. Apaan tuh? Sederhananya gini, eksternalitas itu semua dampak negatif dari perjalanan kita, kayak polusi, macet, bahkan resiko kecelakaan, yang biayanya nggak kita bayar langsung, tapi malah jadi beban buat orang lain dan lingkungan sekitar. Coba lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, ada biaya pribadi yang kita keluarin dari dompet. Di sisi lain, ada biaya sosial. Daftarnya jauh lebih panjang dan lebih besar. Setiap kita nyetir, kita sebetulnya menitipkan sebagian biaya ke masyarakat. Mulai dari waktu orang lain yang kebuang karena macet yang kita timbulkan, sampai biaya kesehatan gara-gara polusi udara. Nah ini dia jantung permasalahannya, pasar kita itu gagal. Harga yang kita bayar buat bensin atau tiket itu nggak mencerminkan biaya total yang sesungguhnya. Akibatnya, ya kita jadi cenderung pakai transportasi secara berlebihan dan nggak efisien. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah benar-benar ngerasain konsekuensi penuh dari setiap perjalanan yang kita buat. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang pertanyaannya, terus solusinya gimana dong? Nah, tenang, para ekonom transportasi itu punya kotak peralatan yang isinya alat-alat buat benerin kegagalan pasar ini. Yuk kita intip gimana cara kerjanya? Salah satu solusi utamanya adalah konsep yang namanya penetapan harga biaya marginal atau marginal cost pricing. Kedengarannya ribet ya, tapi idenya sebetulnya simpel. Setiap orang yang pakai jalan harus bayar sesuai dengan biaya tambahan yang dia timbulkan buat sistem, termasuk biaya macet dan polusi yang dihasilkan. Biar gampang, kita pakai contoh klasik, masalah dua rute. Bayangin ada dua jalan, rute A yang biasanya cepat dan rute B yang lebih lambat. Logikanya, semua orang pasti milih rute A kan? Tapi apa yang terjadi kemudian? Tentu aja, rute A jadi macet parah, sampai akhirnya sama lambatnya kayak rute B. Nah, masalahnya di sini, setiap mobil baru yang masuk ke rute A,
Itu bukan cuma bikin perjalanannya sendiri jadi lambat, tapi juga bikin semua mobil di belakangnya jadi lebih lambat. Itulah eksternalitas yang nggak pernah mereka bayar. Sekarang, gimana kalau kita coba pakai solusi ekonomi? Kita pasang tarif kemacetan di rute A yang lagi padat itu. Tujuan tarif ini adalah untuk menginternalisasi eksternalitas. Gampangnya, kita bikin pengemudi merasakan dan membayar biaya kemacetan yang mereka sebabkan buat orang lain. Hasilnya bisa dibilang ajaib. Dengan adanya tarif itu, sebagian pengemudi jadi mikir 2 kali. Wah, mendingan lewat rute B aja deh. Akhirnya sebagian dari mereka pindah ke rute B yang sekarang jadi lancar dan relatif lebih murah. Arus lalu lintas jadi seimbang. Dan ini bagian paling pentingnya, waktu tempuh rata-rata untuk semua orang di kedua rute justru jadi lebih cepat. Sistemnya jadi lebih efisien. Nah, ini bukan cuma soal bikin perjalanan kita ke kantor jadi lebih cepat beberapa menit loh. Kalau kita terapin prinsip ekonomi ini ke sistem transportasi secara luas, dampaknya itu bisa mengubah cara kita merancang kota dan bahkan masyarakat kita. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat kemacetan. Macet itu ternyata bukan kayak bencana alam, bukan kayak hujan yang ya udah pasrah aja. Bukan. Macet itu adalah masalah ekonomi yang ada solusinya. Macet itu hasil dari harga yang salah. Sebuah kegagalan pasar yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Coba bayangin kalau harga setiap perjalanan itu benar-benar mencerminkan biaya totalnya. Efek dominonya bakal positif banget. Kita bisa berhenti dari siklus bangun jalan baru, terus macet lagi, bangun lagi, macet lagi. Sebaliknya, bakal muncul insentif kuat buat investasi di transportasi publik, buat bikin kota yang lebih enak buat jalan kaki, dan pada akhirnya ngebangun kota yang lebih efisien, lebih sehat, dan berkelanjutan buat kita semua. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin, besok pagi pas mau berangkat, saat Anda nyalain mobil, Anda nggak cuma bayar bensin, tapi juga bayar sedikit buat biaya macet yang Anda timbulkan, sedikit buat polusi, sedikit buat risiko kecelakaan. Kira-kira, Anda bakal tetap berangkat pakai mobil? Atau mungkin kepikiran pilihan lain? Ini bukan cuma soal hitung-hitungan ekonomi, tapi ini soal gimana kita mau membentuk masa depan cara kita bergerak.